Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Pada hari Kamis pagi ini kita berjumpa kembali secara online untuk bersama-sama kita beribadah di dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan berkata demikian, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat pujian yang mengatakan, bagi Dia segala kemuliaan. Pujian ini mengajak kita untuk meninggikan Dia, Yesus yang sudah mati bagi setiap kita dan menyelamatkan jiwa kita. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas
silahkan duduk dan mari kita satukan hati menyerahkan ibadah kita pagi ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Yesus, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih. Pada pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul untuk mengingat akan kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur, saat ini Tuhan, Engkau menyiapkan tempat yang terbaik bagi setiap kami anak-anak. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Allah berkarya, bekerja di dalam kehidupan setiap hati yang saat ini ada di hadapan-Mu. Terimalah puji-pujian kami sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama kembali mengangkat pujian. Puji Yesus Juru Selamat. Langit dan bumi, biarlah semua, segala yang bernafas memuji Dia. Pujilah Juru Selamat, langit
Jemaat Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama dengan umat percaya di segala tempat dan abad. Kita bersama-sama mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Sebentar kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita mengangkat pujian hanya nama Yesus. Di saat kita menghadapi persoalan, kita berserah kepada Dia. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. musik saja. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana Yesus ada dan di memberiku jawaban. sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana
Mari kita menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam pimpinan Roh-Nya. Kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Bapa di sorga. Terima kasih untuk pagi ini. Engkau kembali menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, di mana Engkau Tuhan akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Berkati ya Bapa pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Pada pagi hari ini kita kembali memperingati akan kenaikan Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus naik ke sorga, maka pada saat itu tugas untuk memberitakan kebenaran firman-Nya, tugas untuk menyampaikan Injil-Nya, kabar baik itu beralih kepada pundak para murid-murid-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Saya akan membacakannya sampai ayat yang ke-11 untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, teks ini berbicara ketika Yesus terangkat ke surga. Tetapi sebelum dia terangkat ke surga, di dalam kebangkitannya, pada hari kebangkitannya, dia masih tinggal bersama murid-muridnya 40 hari lamanya.
Dan di sini dikatakan berulang-ulang ya, menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sampai pada akhirnya di ayat yang kelima, dia mengatakan seperti ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan mari kita menyimak pada ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat Tuhan, ketika Yesus akan terangkat ke sorga, dia beberapa kali menjumpai murid-muridnya. Dan beberapa kali ya dikatakan dia menampakkan diri dan berbicara. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau ada orang beranggapan bahwa itu adalah cerita fiktif, bahwa itu adalah isapan jempol, omong kosong, Bapak Ibu Saudara sekalian, sejarah mencatat, Alkitab mencatat, para murid Yesus, rasul-rasul menyaksikannya. Dan yang terlebih istimewa, kalau ada yang berkata itu hantu, maka hantu tidak akan pernah bisa berbicara. Kalau itu dikatakan penampakan, penampakan tidak bisa hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Karena di sini dengan jelas dikatakan dia menampakkan diri berulang-ulang dan berbicara tentang kerajaan Allah. Ada satu topik yang disampaikan oleh Yesus di saat-saat terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Dia berbicara kepada para muridnya, kepada para rasul. Satu topik, yaitu tentang kerajaan Allah. Yesus menyadari bahwa ketika dia terangkat ke sorga, ketika dia kembali ke sorga, maka pada saat itu murid-muridnya lah yang akan menjadi perpanjangan tangannya, yang akan menjadi penerus daripada berita tentang kerajaan Allah. Ini adalah bukan sesuatu tugas yang ringan, bukan sesuatu tugas yang bisa kita anggap biasa, sepele, tidak. Karena kita melihat bagaimana ketika Yesus akan mengutus murid-muridnya untuk menerima tanggung jawab ini, Yesus mempersiapkan mereka, Yesus memperlengkapi mereka. Di ayat yang kelima dengan jelas dikatakan, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus tahu bahwa ini adalah satu tugas yang besar yang akan diberikan kepada para rasul, kepada para pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya dia memperlengkapi para muridnya, para rasul dengan satu kuasa, dengan satu otoritas yang sama kuatnya, yang sama kehadirannya dengan pribadi Yesus. Karena selama Yesus bersama murid-muridnya, dia selalu ada dengan murid-muridnya. Ya. Ketika murid-muridnya berjalan seorang diri, berlayar seorang diri di Danau Galilea dan kemudian terombang-ambingkan oleh angin yang begitu besar, Yesus hadir di sana. Yesus ada di sana. Ketika murid-muridnya ada di dalam
kebingungan untuk memberi makan orang-orang yang mengikut Yesus. Yesus yang memberikan solusi. Yesus ada di sana. Dan ketika Yesus akan terangkat ke sorga, Yesus tahu, Yesus menyadari bahwa kehadiran Dia tidak lagi hadir secara fisik bersama murid-muridnya, tetapi Dia akan memberikan satu kuasa, satu kekuatan, satu penolong yang akan tetap menyertai murid-muridnya selama-lamanya. Mari kita melihat. Di sini dikatakan bahwa kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum seseorang menjadi saksi, Bapak Ibu, dia harus mengalami. Ya. Dia harus mengalami apa itu namanya kasih Allah. Dia harus mengalami apa artinya kehidupan yang diperbaharui dan dipulihkan di dalam Kristus. Sama, kurang lebih seperti ini. Ketika seseorang akan bersaksi di sebuah pengadilan atau seseorang akan menjadi saksi, orang itu harus hadir di tempat itu, di TKP, dia harus melihat, dia harus mendengar, dia tahu jelas apa yang dia akan utarakan. Demikian juga ketika murid-murid ini akan menjadi saksi Kristus. Ketika mereka akan menjadi utusan-utusan kerajaan Allah untuk memberitakan kabar baik kepada dunia. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi sebelum murid-murid menerima tanggung jawab itu, Allah memperlengkapi. Allah memberikan satu kuasa, otoritas untuk para rasul pada saat itu menyampaikan kabar baik. Karena Roh Kudus inilah yang akan mengarahkan akan kehidupan kita. Karena Roh Kudus inilah yang akan mengontrol kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Tergantung seberapa besar, seberapa terbukanya kita, seberapa luasnya hati kita, kehidupan kita, memberikan tempat untuk Dia bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, Roh Kuduslah yang akan mengarahkan kita, yang akan mengontrol kita, yang akan memimpin langkah hidup kita. Selama kita berserah kepada Dia, terbuka kepada Dia. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat daripada baptisan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuasa untuk kita bersaksi. Karena di sini dikatakan di ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita melihat, kalau kita membaca kepada fatsal-fatsal berikutnya, murid-murid para rasul mempunyai satu keberanian menyaksikan cinta kasih Tuhan, menyaksikan akan siapa Yesus ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ketika mereka berdoa di atas loteng, di rumah, di loteng di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, baptisan Roh Kudus ini
akan memberikan kuasa kepada kita, otoritas, keberanian untuk kita bersaksi. Karena di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-31 dikatakan, mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Murid-murid pada saat itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan kemudian mereka memberitakan firman Allah. Pemberitaan itu membawa dampak yang besar untuk lingkungan di mana mereka ada. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya meyakini hari ini baptisan itu masih berlaku sampai detik ini. Karena ketika kita bisa percaya kepada Dia, ketika kita bisa mengakui Dia Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada saat itulah Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita bisa mengakui Dia sebagai Tuhan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan pada saatnya Bapak Ibu Saudara, kita juga harus bersaksi, menjadi saksi akan firman Tuhan, menyampaikan kabar kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama melihat ke dalam kehidupan kita. Berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memberitakan firman Allah, untuk memberitakan kerajaan Allah kepada orang-orang di sekeliling kita? Tidak usah jauh-jauh, mungkin keluarga terdekat kita, kerabat kita, rekan kerja kita. Sudahkah kita menjadi saksi? Kalau kita berkata bahwa aku mengalami kasih Tuhan, aku sudah dipulihkan, ceritakan itu. Bagikan itu tentang pribadi yang mengasihi kita, yang mati untuk kita, yang bangkit untuk kita, dan yang menyelamatkan kita kepada mereka. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang pasif, yang hanya hidup untuk diri kita sendiri, tidak. Tetapi kita mau, selagi kita ada di muka bumi, paling tidak kita pernah menyaksikan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan kita. Dari yang tadinya manusia penuh dosa menjadi manusia yang dikuduskan. Manusia yang tadinya harus binasa menjadi manusia yang mempunyai kehidupan kekal di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan kita terjebak puas dengan kegiatan di dalam gereja, kegiatan setiap minggu, program A, program B, program C. Tapi kita lupa panggilan kita yang sebenarnya untuk memberitakan kerajaan Allah kepada dunia ini. Untuk kita menjadi saksi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama pada saat ini, kita yang sudah mengalami akan kasih Tuhan, kita yang sudah merasakan bagaimana kasih itu memulihkan kehidupan kita, dari yang tidak ada arti menjadi berarti, dari yang berdosa menjadi yang dikuduskan, dari yang tidak punya pengharapan menjadi memiliki pengharapan di dalam Kristus. Ceritakan itu, bagikan itu. Jadilah kita saksi yang memberi dampak kepada lingkungan kita. Kita bisa saja diacuhkan, para rasul mengalami itu. Tetapi Alkitab mencatat, firman Tuhan mencatat,
setiap pemberitaan Injil yang dilakukan, setiap pemberitaan kerajaan Allah yang disampaikan oleh para rasul, ada jiwa-jiwa yang mengikut mereka, ada jiwa-jiwa yang menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita menjadi gereja Tuhan yang menjadi saksi. Umat yang ditebus memberitakan kabar baik. Jangan kita puas karena kita bisa beribadah setiap minggu, tapi mari kita menjadi saksi Kristus karena kita sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, mari kita berkata, Tuhan tolong aku, Roh Kudus mampukan aku. Saya yakin dan percaya Tuhan akan pakai kehidupan kita untuk menyampaikan kasih setia Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan untuk menjadi gereja, jemaat Tuhan yang berdampak karena kita bersaksi dan menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji syukur untuk kebaikan Tuhan. Engkau memperlengkapi kami dengan roh-Mu untuk kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu di dalam menyampaikan kabar baik bagi dunia ini. Tolong kami untuk kami senantiasa mengingat ada tugas dan tanggung jawab kami menyampaikan kabar baik itu kepada setiap orang. Tolong kami Bapa, berikan kami keberanian untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah kami alami, yang sudah mengubah kehidupan kami, dan yang sudah memberikan kepastian keselamatan untuk kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan menyerahkan juga bangsa dan negara kami. Terus kami tidak henti-hentinya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, di mana mereka banyak yang tidak bisa pulang kampung, mudik bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan mereka, biarlah mereka boleh merayakan Hari Raya Idul Fitri di dalam segala kesederhanaan, namun tidak kehilangan makna untuk kembali kepada fitrah mereka. Berkati ya Bapa untuk aparat keamanan TNI Polri di dalam menjaga keamanan keutuhan bangsa ini. Berkati akan gereja Tuhan, berkati akan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita sebentar akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita. Bapak Ibu dapat mentransfernya kepada nomor rekening yang tertera di layar kaca kita, yang tertera di layar TV kita. Dan kemudian Bapak Ibu juga bisa membawanya ke gereja. Mana yang lebih enak untuk Bapak Ibu lakukan, silahkan Bapak Ibu lakukan, asalkan dengan penuh sukacita dan sukarela. Firman Tuhan berkata demikian, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kembali kita berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, untuk segala kebaikan Tuhan yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, sebentar kami bersama-sama akan menyampaikan persembahan syukur kami, akan menyampaikan persepuluhan kami, janji iman kami. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kami untuk segala kebaikan Tuhan yang telah kami rasakan dan kami alami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan menyampaikan persembahan syukur kita dan kita juga akan mengangkat pujian segala kemuliaan. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama akan menaikkan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan doksologi dan berkat. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita terus melakukan tugas panggilan kita untuk tetap menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Arahkan hati dan pikiranmu untuk menerima berkat-Nya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, damai sejahtera daripada Allah Bapa, pertolongan daripada anaknya Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertaimu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah kita untuk kenaikan Tuhan Yesus Kristus sudah berakhir. Jangan lupa bahwa besok hari Minggu tanggal 24 Mei kita akan bersama-sama mengikuti ibadah live streaming di dalam memperingati akan Hari Aldersgate. Dan biarlah
di dalam kita memperingati hari Aldersgate ini juga membakar semangat kita untuk kembali bermisi, memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.